Di sini saya akan mulai menjelaskan praktikum ketiga lanjutannya dari pemeriksaan rampelit. Pertama kita siapkan alatnya terlebih dahulu, alat dan bahan yaitu ada sphygmomanometer, kemudian ada timer dan juga ada bisa menggunakan spidol atau pulpen untuk memberikan tanda nantinya. Nah, setelah bahan dan alat dan bahan disiapkan, lalu kita lakukan bendungan atau dengan menggunakan sphygmomanometer, kita pasang pada lengan pasien, lalu kita lihat sistol dan diastol pasiennya. Misalkan 120, sistolnya 120/80. Maka kita akan tahan sphygmomanometernya tersebut di 100 mm hemoglobin. Tetapi apabila sistol pasien tersebut kurang dari 100, maka kita harus jumlahkan sistol ditambah diastol, lalu kita bagi. Nah, itu adalah rata-rata dari tempat atau ditahan di rata-rata nilai sistol dan diastol dibagi 2 tersebut apabila orang tersebut memiliki tekanan darah kurang dari 100. Nah, setelah itu kita tensinya tersebut ditahan atau tekanannya tersebut ditahan selama 10 menit. Jadi setelah kita menemukan rata-rata dari tekanan darah sistol per diastol si pasien tadi, kita tahan selama 10 menit. Lalu kita beri gambar atau kita berikan tanda pada lengan bawah dari pasien ini, di mana lingkarannya itu kita gambar kira-kira jaraknya 4 cm dari daerah distal fossa cuviti dan juga dengan diameternya 5 cm. Jadi jaraknya dari distal fossa cuviti yaitu 4 cm, kemudian diameternya ini lingkarannya itu 5 cm. Lalu kita lihat ada berapa banyak tekia yang muncul di lingkaran tersebut seperti gambar ini. Lalu catat hasilnya hasilnya itu dinyatakan dalam positif atau negatif. Nah, nilai positif itu apabila terdapat 10 tekia di dalam satu lingkaran ini atau di gambar ini. Apabila terdapat dari 10 lebih dari 10 tekia, maka itu hasilnya positif. Tapi hasilnya negatif apabila di dalam lingkaran ini ternyata hasilnya terdapat tekia kurang dari 10, itu adalah hasilnya negatif. Lalu lanjut ke golongan darah. Nah, di sini kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, yaitu kita siapkan ada antisera atau agglutinin, yaitu anti-A, AB, B, dan juga anti-resus. Nah, setelah itu kita siapkan biasanya menggunakan darah perifer, kemudian kita siapkan tisu kering untuk melap batang pengaduknya nanti, lalu kita siapkan kertas untuk menilai golongan darahnya. Nah, kemudian di sini setelah kita melakukan fungsi darah kapiler tadi atau darah perifer, caranya itu saya sudah menjelaskan di praktikum kedua. Nah, setelah itu kan darah kedua yang muncul pada saat melakukan fungsi kapiler ini yang digunakan. Nah, jadi setiap satu tetes darah itu darah kapiler akan diteteskan pada setiap kotak ini, lalu kita berikan antisera A, B, AB, dan juga antisera resus. Jadi masing-masing diteteskan di sini satu tetes, lalu kita aduk. Nah, diaduknya secara merata. Misalnya pada anti A terlebih dahulu. Nah, apabila kita ingin berpindah untuk mengaduk anti B ini, maka batang pengaduk dari anti A tadi itu harus dilap terlebih dahulu dengan bisa menggunakan kapas atau menggunakan tisu kering. Kegunaannya agar darah yang dari anti A ini tidak bercampur dengan anti B, sehingga jika setelah mengaduk anti A ini dengan si darah tadi, lalu akan berpindah ke anti B, begitupun seterusnya sampai ke anti resus, itu harus dilap terlebih dahulu si pipet pengaduknya. Jika semuanya sudah teraduk,
lalu kita lihat mana yang terjadi aglutinasi. Nah, cara untuk melihat terjadinya aglutinasi tersebut itu melihat seperti ada seperti pasir. Nah, seperti gambar ini, di sini seperti ada pasir, sedangkan ketiga gambar ini terlihat tidak terdapat aglutinasi. Jadi bisa dikatakan bahwa pada kertas golongan darah ini orang tersebut yaitu bergolongan darah O dengan resus positif. Nah, kebetulan ini adalah gambar dari hasil pemeriksaan golongan darah saya. Kemudian ini adalah gambar atau hasil jika orang tersebut bergolongan darah A, B, AB, atau golongan darah O. Oke, sekian dan terima kasih.